Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Gede Ngurah dan Anjay Kajeng dengan NIM 231505124, seorang mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha yang tergabung ke dalam Rombal 17 MPK Agama Hindu. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai catur marga dan tempat suci agama Hindu. Untuk mempercepat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Ajaran agama Hindu di Bali dilaksanakan berdasarkan 3 kerangka dasar, yaitu Tattva, Susila, dan Upacara. Ketiga kerangka dasar tersebut masing-masing saling melengkapi dan tidak bisa berdiri sendiri, sehingga pelaksanaan ajaran agama Hindu di Bali dapat berjalan dengan baik dan sempurna. Tattva atau filsafat menguraikan tentang Pancasrada atau 5 kepercayaan. Dalam kepercayaan umat Hindu, akan adanya Pancasrada yang menjadi pegangan teguh dalam menjalani kehidupannya untuk mencapai kehidupan yang abadi. Dalam Pancasrada termuat bahwa umat Hindu percaya akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Ida Sang Hyang Widi, dan juga akan adanya moksa, yaitu kebahagiaan abadi ketika tingkat kesadaran Atman sudah setara dengan Brahman alias Ida Sang Hyang Widi. Dalam kepercayaan agama Hindu, kami memiliki 4 cara atau 4 jalan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu menyatunya Atman kembali dengan Brahman. 4 cara ini adalah bagian yang tercantum dalam Tattva, yaitu Catur Marga. Catur Marga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu jika dilihat secara etimologi, catur marga terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah catur, yang artinya 4, dan kata marga, yang artinya jalan. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa catur marga adalah 4 jalan menuju Tuhan yang dipercaya oleh umat Hindu. Catur marga juga dikenal dengan sebutan catur marga yoga, yang dipercaya oleh masyarakat umum sebagai 4 jalan untuk mencapai moksa. Tidak hanya dipercaya sebagai jalan untuk mencapai moksa, namun catur marga yoga juga dipercaya sebagai 4 tahapan atau jenjang yang menjelaskan tentang pemahaman terhadap hakikat Ida Sang Hyang Widi. Catur marga sesuai dengan namanya memiliki 4 bagian di dalamnya. 4 bagian inilah yang menjadi jalan atau tahapan atau jenjang yang menjadi pedoman kita umat Hindu untuk mencapai moksa dan memahami lebih dalam mengenai hakikat Ida Sang Hyang Widi. Bagian yang pertama ada Bhakti Marga Yoga, yang dimana itu diterapkan atau dilakukan dengan mencurahkan, mempersembahkan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh kepada Ida Sang Hyang Widi. Lalu yang kedua ada Karma Marga Yoga. Dalam ajaran Karma Marga Yoga ini, karma yang dimaksud di sini adalah dengan melakukan perbuatan atau kerja dengan sukarela, berbakti dengan dasar keinginan yang tulus dan ikhlas tanpa menginginkan timbal balik apapun. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Karma Marga Yoga adalah cara mendekatkan diri dengan Ida Sang Hyang Widi dengan melakukan perbuatan dan kerja yang sukarela, tulus, dan ikhlas. Yang ketiga adalah Jnana Marga Yoga. Jnana Marga Yoga, di mana Jnana di sini adalah sebagai kata kuncinya. Jnana berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya pengetahuan. Jnana Marga Yoga adalah cara untuk mendekatkan diri dengan Ida Sang Hyang Widi melalui kegiatan belajar. Mempelajari ilmu pengetahuan baik dari kitab suci ataupun sumber-sumber lainnya. Ilmu pengetahuan yang dimaksud di sini adalah ilmu pengetahuan spiritual. Lalu bagian yang keempat adalah Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga adalah cara paling tertinggi. Mengapa demikian? Karena dalam ajaran Raja Marga Yoga ini diajarkan cara untuk mendekatkan diri dengan Ida Sang Hyang Widi melalui jalan melakukan yoga. Dan saat melakukan yoga dibutuhkan tingkat konsentrasi tinggi dan kesabaran yang sangat tinggi untuk kita menjauhkan diri dari hal keduniawian. Dalam ajaran Raja Marga Yoga, terdapat 8 tahapan yoga yang disebut dengan Astanga Yoga, yang harus dilalui dan diajarkan oleh Begawan Patanjali. Di antaranya ada yang pertama Yama, yaitu pengendalian diri tahap pertama, Niyama, pengendalian diri lanjutan, Asana, tahapan mengatur sikap badan, Pranayama, sikap untuk mengatur nafas, Pratyahara, tahapan pemusatan indera, Dharana, tahapan pemusatan pikiran, Dhyana, tahapan pemusatan pikiran terpusat, dan terakhir adalah Samadhi, tahapan meditasi tingkat tinggi. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melaksanakan catur marga yoga dengan sederhana, tanpa perlu kemewahan asalkan ada niat yang kuat untuk melakukan kegiatan tersebut dengan tulus dan ikhlas. Contoh sederhana dari penerapan bakti marga yoga yang paling sederhana adalah mengaturkan canang setiap hari. Lalu penerapan karma marga yoga yang paling sederhana adalah dengan membersihkan tempat suci atau ngayah. Ngayah adalah kegiatan sukarela dalam membantu seseorang yang memiliki kegiatan dalam melakukan persiapan.
seperti yang bisa dilihat dalam dua foto di bawah, yang termasuk dokumentasi pribadi dari saya. Yang dimana foto di kiri adalah contoh penerapan dari Bhakti Marga Yoga, yaitu mempersembahkan sesuai kemampuan kita. Dan juga yang di kanan adalah foto Karma Marga Yoga, itu melakukan pekerjaan dengan tulus ikhlas. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa salah satu cara sederhana dalam menjalankan ajaran Karma Marga Yoga adalah membersihkan area tempat suci di rumah masing-masing. Apalagi jika kegiatan tersebut kita lakukan dengan sukarela, tulus, dan ikhlas, tanpa adanya paksaan. Selain contoh Karma Marga Yoga, ada juga contoh dari Bhakti Marga Yoga, yaitu mengaturkan canang setiap hari, dan mengaturkan sesajen banten saiban setiap sebelum makan dan sesudah memasak, untuk menjaga keharmonisasian hubungan Trihita Karana, yaitu dengan Ida Sayang Widi, dengan sesama makhluk hidup, dan dengan tumbuhan. Lalu ada juga contoh penerapan paling sederhana dari Jnana Marga Yoga adalah dengan membaca buku-buku keagamaan. Dan terakhir, untuk Raja Marga Yoga adalah penerapan sederhananya dengan melakukan meditasi selama beberapa menit setiap hari, seperti 15-30 menit sehari. Dalam menjalankan Catur Marga Yoga, tentu tidak bisa lepas dari tempat suci yang dipercaya dalam agama Hindu. Jika dilihat dari fungsinya, tempat suci menurut agama Hindu dibagi menjadi dua, yaitu Pura Jagat untuk memuja Ida Sanya Widi dan segala manifestasinya, lalu ada juga Pura Kawitan sebagai tempat untuk memuja leluhur. Namun, jika dilihat dari segi siapa yang dipuja, tempat suci agama Hindu dibagi menjadi empat. Yang pertama ada pura sebagai tempat pemujaan satu keluarga, misalnya sanggah atau kawitan. Lalu kedua ada pura sebagai tempat pemujaan untuk warga dalam satu daerah, misalnya Pura Puseh sebagai tempat pemujaan Dewa Wisnu, Pura Desa sebagai tempat pemujaan Dewa Brahma, dan Pura Dalem sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa. Lalu yang ketiga ada pura sebagai tempat pemujaan untuk masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, yang disebut dengan Pura Segara. Lalu yang terakhir ada pura umum yang dibuka untuk siapapun untuk melakukan pemujaan, contohnya Pura Besakeh, Pura Gowalawah, dan masih banyak lagi. Khusus untuk menjalankan kegiatan suci ajaran Raja Marga Yoga, kita dapat melakukan kegiatan dalam kamar suci apabila kita memiliki kamar tersebut dalam rumah kita. Kamar suci merupakan suatu kamar yang memang dikhususkan untuk keperluan pemujaan dan spiritual. Dalam kamar suci ini, kita dapat menjauhkan diri sejenak dari godaan keduniawian dan melakukan semedi, atau membaca buku-buku spiritual untuk menambah pemahaman dalam hakikat Ida Sayang Widiwasa. Nah, itu tadi materi yang bisa sampaikan mengenai Catur Marga dan juga tempat suci dalam agama Hindu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya berbicara ataupun kekurangan materi saya. Apabila teman-teman semua ada yang memiliki pertanyaan atau kritik dan saran, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah ya. Jadi itu dulu dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan saya tutup dengan Para Mesanti. Om Santi 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 Om.